Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Dekan atau yang mewakili, yang kami hormati juga Bapak Ketua LP2M, Bapak Sekretaris LP2M, Bapak Ibu Kapus LP2M, serta staf ahli di lingkungan LP2M UIN Wali Songo Semarang, serta mahasiswaku peserta KKN MIT EDR ke-13 tahun 2022. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain yang tentunya kita tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah menunaikan salawat kepada beliau, dan tentunya kita selalu mengucapkan sholawat agar kita nanti kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul udzma. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang teknik penulisan publikasi dari hasil pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti mahasiswa yang KKN MIT dari rumah ke-13 ini pada tahun 2022 tentunya bisa melaksanakan kegiatan pelaksanaan KKN, yang salah satu output dari kegiatan KKN adalah bahwa mahasiswa diminta untuk melakukan penulisan publikasi baik dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang nantinya bisa dipublikasikan di artikel dalam jurnal, kemudian publikasi pada sosial media dan pada media-media yang lain, tentunya dalam rangka untuk publikasi kegiatan KKN. Yang pertama, bahwa kenapa kita harus bisa menulis, ya, itu tentunya menjadi landasan agar kita menjadi bisa memberikan penulisan terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama kita melakukan kegiatan KKN. Yang pertama adalah bahwa menulis itu merupakan diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua adalah bahwa kita memiliki kontribusi, ya, pada perkembangan keilmuan. Yang ketiga tentunya dalam rangka untuk meningkatkan, ya, prestis sebagai seorang penulis. Nah, yang ketiga tentunya adalah dalam rangka untuk meningkatkan networking atau jejaring penulis, ya, tentunya. Dalam hal ini tentunya kalau kita menuliskan hasil pengabdian kita di dalam baik berupa penulisan artikel maupun dalam penulisan di media sosial, itu tentunya kita memberikan networking jejaring, ya. Yang berikutnya adalah sebagai personal stratification, ya, bahwa kita sebagai seorang, ya, mahasiswa itu tentunya memiliki kepribadian yang tentunya memiliki kemampuan untuk menulis. Nah, tentunya yang terakhir kadang-kalanya kita menjadi bisa mendapatkan reward, ya. Jadi berupa kalau nanti mahasiswa itu bisa menuliskan karya pengabdiannya di jurnal, ya, yang diterbitkan di jurnal, baik di jurnal yang terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3, itu tentunya ada reward yang bisa kita dapatkan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, kemudian di dalam hal ini, dalam kegiatan KKN ini, harapannya adalah bahwa mahasiswa itu bisa menuliskan artikel ilmiah, ya, yang pertama. Yang kedua adalah buku, yaitu berupa buku bunga rampai, dan yang ketiga adalah artikel populer yang nanti bisa dipublikasikan di jejaring sosial, di media sosial, kemudian di surat kabar dan yang lainnya. Nah, hal ini tentunya adalah agar menjadi seorang penulis itu memiliki jembatan antara penulis dengan pembaca. Nah, ini tentunya bahwa ketika kita bisa menuliskan, ya, karya-karya yang kita dapatkan dari pengabdian, itu antara penulis dan pembaca menjadi lebih dekat, walaupun terasa tentunya kegiatannya secara online, gitu, ya. Nah, yang kedua adalah bahwa ketika kita melakukan
penulisan buku, penulisan artikel dan penulisan artikel populer itu tentunya adalah membutuhkan teknik khusus, ya. Nah, hal ini yang pada kesempatan hari ini bahwa Anda sekalian akan kita berikan sedikit ya teknik bagaimana menuliskan karya-karya dari hasil pengabdian ya berupa dari pengabdian KKN yang Anda lakukan nanti selama di rumah itu tentunya. Nah, yang kedua adalah ada prasyarat tentunya ya, bahwa dalam artikel ilmiah bagaimana prasyaratnya agar tulisan kita itu menjadi tulisan yang baik yang bisa diterima di jurnal-jurnal yang terakreditasi. Itu tentunya menjadi bahan untuk yang kita tulis itu apa dari kegiatan pengabdian. Nah, di dalam kita menuliskan artikel, kita menuliskan buku bunga rampe, kita menuliskan artikel populer, itu tentunya kan harus ada masalah yang harus kita selesaikan, ya, yang kita selesaikan untuk masalah. Nah, dalam hal ini KKN tentunya banyak sekali masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ya, misalkan ya, di dalam kegiatan pengabdian masyarakat, ya, itu tentunya tidak hanya sekedar penelitian saja, tetapi bagaimana hasil penelitian yang Anda dapatkan di bangku kuliah itu tentunya menjadi pacuan atau menjadi landasan untuk kita berikan pada masyarakat, ya. Oleh karena itu kadang-kalanya kita sering kesulitan ini membedakan antara penelitian dengan pengabdian. Oleh karena itu nanti di sini tentunya bahwa pengabdian yang kita usung, masalah yang kita angkat itu tentunya bukan masalah penelitiannya, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita ke dalam masyarakat. Oleh karena itu apa solusinya? Ya tentunya bahwa ketika kita menuliskan ya, karya ilmiah ya yang berupa artikel ya tadi berupa buku bunga rampe, kemudian berupa buku artikel populer, itu tentunya harus ada aspek-aspek yang harus kita pahami. Yang pertama adalah aspek isi. Jadi aspek isi dari artikel dari buku bunga rampe, kemudian dari artikel populer itu tentunya sesuai dengan bidang kajian keilmuan. Ya, yang pertama. Kemudian kita juga harus memperhatikan yang kedua adalah aspek bahasa. Bahasa yang kita tulis adalah bahasa ilmiah, yang mananya bahwa bahasa tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan, ya, secara bisa dimengerti secara ilmiah, bisa dipahami, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini aspek bahasa juga menentukan bahwa aspek dari karya tulis ilmiah itu. Yang ketiga adalah aspek sajian, ya, aspek sajian tadi, yaitu yang apakah kita akan menuliskan artikel ilmiah yang nanti kita publikasikan di jurnal ataukah kita nanti akan menulis artikel populer yang kita nanti publikasikan di media sosial, ya, ataukah kita akan menulis buku bunga rampe. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan bahwa ketika kita menuliskan artikel ilmiah yang nanti terpublikasi di jurnal, ketika kita ingin menuliskan artikel yang populer yang kita publikasikan di media sosial, kemudian kita menuliskan buku bunga rampe, itu tentunya ada 3 aspek yang harus kita pahami. Yang pertama adalah aspek isi, aspek bahasa, dan aspek sajian. Nah, aspek sajian itu apa? Tentunya adalah ada aturan dan gaya selingkung. Nah, tentunya kita harus menghindari di dalam hal ini plagiarisme, ya, tentunya harus ada aturan bagaimana kita bisa memparafrase dari rujukan-rujukan yang kita gunakan. Bagaimana kita membuat gaya selingkung, ya, dalam menuliskan artikel, baik artikel populer maupun artikel ilmiah ataupun buku bunga rampe. Nah, di dalam artikel ilmiah itu mempunyai aturan sendiri, ada gaya selingkung sendiri. Nah, kita misalkan ingin membidik artikel menuliskan sebuah artikel yang kita publikasikan di jurnal, itu tentunya kita harus mempelajari jurnal yang harus kita bidik nanti, ya. Kemudian kita harus juga mentaati aturan penulis, bagaimana melakukan sitasi, bagaimana membuat referensi. Nah, ini tentunya harus kita ikuti aturan-aturan yang ada di dalam penulisan artikel ilmiah yang nanti terpublikasi di jurnal atau di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah taati panduan penulisan dengan teliti. Karena sejatinya kita ketika ingin memasukkan artikel kita ke dalam jurnal yang kita bidik, misalkan
kita akan membidik di jurnal di UIN Wali Songo, misalkan di jurnal Dimas, maka kita harus mempelajari gaya selingkungnya, maka kita harus mempelajari mentaati itu bagaimana cara melakukan sitasinya. Kita juga harus mentaati bagaimana panduan penulisan dengan teliti. Ini yang harus kita pahami. Sehingga mahasiswa nanti ketika menuliskan sebuah artikel yang nanti kita publikasikan di jurnal, itu tentunya memiliki sebuah ciri khas tersendiri dalam jurnal tersebut. Ya. Nah, ada satu tahapan-tahapan ketika kita melakukan penulisan artikel ilmiah. Bahwa pertama adalah membaca petunjuk penulisan. Yang kedua adalah mencari salah satu contoh artikel di jurnal tersebut. Kita contoh, ya. Kemudian penulisan mengikuti petunjuk pengiriman naskah. Nah, yang berikutnya adalah bahwa ada contoh-contoh judul PPM atau pengabdian terhadap masyarakat yang nanti kita ubah menjadi ke artikel ilmiah. Contohnya misalkan judul pengabdian masyarakatnya seperti ini, ya, pengembangan UKM olahan apel di Kota Batu. Itu kan judul pengabdian masyarakat. Nah, kalau kita ingin mengubah dalam judul tersebut dalam bentuk artikel, itu tentunya jangan langsung ya menggunakan judul pengabdian tersebut, tetapi kita ubah menjadi pemanfaatan ampas sari buah apel untuk pengembangan pangan tingkat tinggi, memiliki tingkat tinggi seratnya. Jadi dari judul PPM jadi judul pengabdian yang olahan apel, ya, UKM olahan apel di Kota Batu, kita ubah ke dalam artikel menjadi pemanfaatan ampas sari buah apel untuk pengembangan pangan tingkat tinggi, gitu ya. Atau misalkan seperti ini contohnya, pendayagunaan teknologi produksi dan daya saing minuman sari lidah buaya, ya, dan apel arum sari pada produk-produk khas kota wisata Batu. Maka ketika kita ubah menjadi sebuah artikel, peningkatan produktivitas produk minuman sari lidah buaya dengan alih teknologi mekanis. Jadi ada sesuatu yang ketika judul pengabdian kita ubah menjadi judul artikel, itu tentunya harus ada sesuatu yang berbeda, ya, tentang peningkatan. Itu contoh-contoh dari judul PPM yang kita pengabdian pada masyarakat yang kita ubah ke artikel ilmiah. Nah, tentunya di struktur ilmiah itu ada namanya judul, ya, kemudian harus kita ada abstrak, ya, abstrak, kemudian ada kata kunci, ada pendahuluan, ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, ada simpulan, dan ada ucapan terima kasih. Nah, itu adalah struktur artikel. Oleh karena itu kami berharap kepada mahasiswa bahwa ketika nanti membuat artikel yang akan dipublikasi di jurnal, itu tentunya coba mendownload salah satu artikel yang ada di jurnal tersebut. Kita ikuti gaya selingkung penulisannya. Ada judulnya bagaimana. Tadi salah satu contoh pengubahan judul dari pengabdian kepada masyarakat menjadi judul artikel itu seperti yang saya bahas tadi, ya. Kemudian judul sendiri tentunya harus menarik, ya, harus singkat, kemudian membuat judul itu mudah dipahami, dan judul itu adalah menggambarkan isi dari artikel yang kita tuliskan. Kemudian yang berikutnya kita harus menghindari judul yang sangat panjang, ya. Kemudian ada singkatan yang tidak umum, itu tentunya harus kita hindari. Kalau memang singkatannya itu tidak umum, ya kita tidak usah menyingkat judulnya, tetapi kita tuliskan keseluruhannya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya dalam hal misalkan tadi, ya, pengubahan alih teknologi, ya, pengolahan dodol nanas itu lebih menarik dibanding pembinaan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pengolahan buah nanas menjadi buah dodol, menjadi dodol nanas di Kecamatan Tambang. Itu kan jauh lebih panjang. Maka diubah aja menjadi alih teknologi pengolahan dodol nanas menggunakan teknologi mekanis pengaduk sistem batch misalkan. Itu lebih menarik, ya, contoh-contoh tadi, ya. Nah, ketika kita membuat yang berikutnya adalah bahwa tugas mahasiswa kan membuat buku nanti buat sampai. Nah, buku itu tentunya adalah salah satu karya ilmiah yang syarat dan pengetahuannya yang dibahas itu tentunya dalam proses secara menyeluruh, ya. Oke. Jadi buku dengan artikel pasti berbeda. Ada sistematika buku, ada kata pengantar, kemudian ada pendahuluan yang berisi tentang isi tabel, daftar tabel, gambar. Kemudian ada bagian isi
yang tentunya di situ menjadi ada sub-sub dari buku bahasan yang kita bahas. Misalkan selama KKN nanti membahas tentang bunga rampainya apa misalkan ya, tentang pengolahan sampah misalkan bisa. Kemudian atau mungkin bagaimana mengembangkan ekowisata di daerah tertentu. Nah, itu menjadi sebuah buku bisa nanti. Apa misalkan ekowisata ya, apa produk-produk wisata yang ada di sana yang bisa kita kembangkan, yang kita bisa meningkatkan. Kemudian nanti ada bagaimana proses untuk meningkatkan daya wisata di daerah tertentu misalkan. Nah, ini tentunya bisa kita buat menjadi sebuah buku juga ya. Kemudian dalam hal ini tentunya yang ketiga tugas dari mahasiswa KKN yaitu adalah nanti bagaimana kegiatan-kegiatan selama KKN yang MIT dari rumah itu bisa dinikmati oleh masyarakat banyak ya. Salah satunya harus dipublikasikan di media massa. Kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan nanti selama dalam kegiatan KKN itu tentunya salah satunya nanti agar bisa mereka masyarakat bisa melihat itu tentunya kita buat kegiatan-kegiatan itu yang nanti kita publikasikan di media massa. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan tentunya bahwa perhatikan gaya penulisan di media massa itu pasti berbeda dengan gaya penulisan di artikel. Maka topiknya harus topik yang menarik. Kemudian topik yang berikutnya adalah harus yang aktual yang terjadi pada saat ini. Kemudian buat juga ide orisinal yang bukan plagiat. Tentunya ada yang ada di di kegiatan yang Anda lakukan dari rumah itu kira-kira yang menarik apa yang kita potensi yang kita bisa kita buat dalam menulis media massa. Yang berikutnya adalah harus mengikuti aturan. Kemudian perbanyak referensi. Yang terakhir adalah hal ini tentunya Anda diminta untuk menuliskan keadaan sejatinya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, ini adalah salah satu tip bagaimana kita bisa menembus pada media massa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan bahwa tugas dari mahasiswa KKN salah satunya nanti outputnya adalah bahwa harus membuat artikel di jurnal ya, kemudian dipublikasikan jurnal. Yang kedua adalah membuat buku rampai, bunga rampai. Yang ketiga adalah mempublikasikan kegiatan KKN di dalam media massa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.